Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Teman-teman, kita melanjutkan kajian dari Kitabul Ahkam. Kita buka halaman 7 bagian akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana al-Qanabi an Malik an Abi Zinad an al-Arad an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ibni Adam ta'kulul ard. Semua jasad ibni Adam itu akan dimakan oleh tanah, akan dihancurkan oleh tanah. Illa ajabat zambi, kecuali tulang ekor. Semua tubuhnya itu akan dimakan oleh tanah, kecuali tulang ekor saja. Sebab minhu khuliqa wa fihi yurakab. Sebab dari tulang ekor ini manusia itu diciptakan, dan dari tulang ekor pula manusia itu disusun kembali di hari kiamat nanti, dibangkitkan kembali. Jadi dalam riwayat Bukhari itu dijelaskan bahwa Rasulullah SAW mengatakan jarak antara nanti hari kiamat, jarak antara tiupan sangkakala itu 40. Kemudian Allah menurunkan hujan dari langit. Setelah itu Allah menumbuhkan manusia sebagaimana tumbuhnya sayuran. Ma baina nafakhata ini arba'un, antara dua trompet yang ditiup oleh malaikat itu jaraknya 40. Tsumma yunzilullahu minas sama'i ma'an. Kemudian Allah menurunkan hujan dari langit. Setelah Allah menurunkan hujan, fayambutuna kama yambutul taqalu laisa minal insani syai'un illa yablah illa athman wahidan wa huwa ajabun dzambin. Kemudian manusia-manusia yang saat itu sudah hancur, tinggal tulang ekornya saja yang tidak hancur. Lalu dari tulang ekor inilah ditumbuhkan kembali, wa minhu yurakkabul khalqu yaumil qiyamah. Dari tulang ekor kembali inilah diciptakan kembali manusia. Manusia itu tumbuh kembali. Ini zahirnya itu jasad semua anak Adam itu pasti termakan oleh tanah, kecuali satu bagian kecil yang berada di belakang itu, yaitu tulang ekor. Ini dikecualikan dari jenis yang yang masih utuh, artinya jasad itu masih utuh, tidak hanya tulang ekornya tapi jasadnya itu masih utuh. Yang dikecualikan adalah jasadnya Nabi alaihi wassalatu wassalam. Semua Nabi itu jasadnya tetap utuh, karena Allah mengkhususkan innallaha azza wa jalla qad harama 'alal ardi an ta'kula jasadil anbiya. Sesungguhnya Allah azza wa jalla mengharamkan bumi memakan jasadnya para nabi. Jasadnya para nabi tetap utuh sampai hari kebangkitan. Ini adalah satu kekhususan yang Allah Ta'ala berikan kepada para nabi alaihi wassalam, bahwa jaminan mereka, jasad mereka tidak akan pernah dimakan oleh tanah sampai hari kebangkitan. Kemudian ada pertanyaan, apakah selain nabi itu jasadnya manusia selain nabi, apakah ada yang utuh? Tentu ada. Ada. Jadi ada riwayat yang menjelaskan tentang jasadnya manusia itu tetap utuh. Ini saya nukilkan dari Bukhari, kisahnya sahabat Nabi Jabir itu yang bapaknya ikut perang Uhud. Pertama kali yang korban jadi syuhada waktu korban perang itu bapaknya Jabir ini. Kemudian dia mati dalam waktu perang Uhud. Nah, jasadnya bapaknya Jabir ini dikubur bersama jasad syuhada yang lain, menjadi satu liang.
Kemudian Jabir menjelaskan bahwa 6 bulan kemudian setelah kematian bapak saya berkeinginan untuk menggali kuburan bapak saya dan memasukkan ke kuburan yang sendiri, digali lagi kuburannya. Ternyata jasadnya bapaknya ini yang korban perang Uhud itu masih utuh. Ini jasadnya bapaknya Jabir yang korban dari perang Uhud, masih utuh, padahal sudah dikubur selama 6 bulan bersama syuhada yang lain. Juga riwayat lain yang diterangkan oleh Imam Bukhari pada masa kekhalifahan Al-Walid ibn Malik, itu tembok rumahnya Nabi, kamarnya Nabi ini roboh sehingga menimpa kuburannya. Di situ ada kuburannya Rasulullah SAW, kuburannya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga saat itu orang-orang saat itu mendirikan bangunan, reruntuhan itu dibersihkan, didirikan lagi. Nah, mereka terkejut karena melihat ada satu kaki yang nongol ketika membersihkan reruntuhan. Saat itu mereka menganggap bahwa ini adalah kaki Rasulullah SAW karena dilihat kakinya masih utuh, terkubur masih utuh. Nah, di situ ada Urwah, salah satu sahabat Nabi yang sudah tua, yang masih hidup saat itu. Dia mengatakan, demi Allah ini bukan kaki Rasulullah SAW. Qala lahum Urwah mengatakan kepada mereka, la wallahi ma hiya qadam Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma hiya ila qadam Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ini bukan kakinya Nabi, tapi ini adalah kakinya sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Di sini bisa kita lihat bahwa ternyata jasad bukan hanya dari Nabi saja, akan tetapi jasadnya para syuhada yang mati di dalam disaksikan syahid itu juga utuh, tidak tergores sama sekali. Hadatsana Musaddadun hadatsana Yahya an Sufyan qala hadatsani Abdullah bin Husain bin Hasan qala hadatsani Ami Ibrahim bin Muhammad bin Talha an Abdullah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man urida maluhu bi ghairi haqqin, barang siapa yang dikehendaki hartanya dari selain hak, dari tanpa hak, hartanya diambil, dirampas tanpa hak, faqatala faqutila fahuwa syahidun, kemudian dia berjuang mempertahankan hartanya lalu terbunuh, maka dia mati syahid. Orang yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia adalah syahid, mati syahid. Seseorang dibolehkan untuk membela dirinya dan hartanya. Jika ada orang yang ingin membunuh atau mengambil hartanya, maka harus dilawan. Karena zaman Rasulullah SAW dulu pernah ada yang bertanya, ada seseorang yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhadha mali, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang datang kepadaku dan ingin mengambil, merampas hartaku? Qala fala tuti malaka, kata Rasulullah, jangan kamu berikan hartamu kepadanya. Qala, Rasulullah berkata, ara'aita in qatalani, bagaimana pendapat engkau jika mereka melawanku, menyerangku untuk mendapatkan hartaku? Kata Nabi, qatilhu, perangilah dia, lawan, kata Rasulullah. Lawan, pertahankan hartamu dan lawan dia. Qala, ara'aita in qatalani, bagaimana jika saya terbunuh karena mempertahankan harta? Karena dianggap harta ini adalah dunia, dipertahankan. Kalau saya mempertahankan harta ini, kemudian sampai terbunuh, apa yang saya dapatkan? Qala fa anta syahid, maka kamu akan mati syahid. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, qala ara'aita in qataltuhu, bagaimana jika ketika saya melawan orang tersebut dan saya membunuhnya? Orang yang ingin merampas harta saya ini terbunuh karena saya mempertahankan harta saya. Qala, Nabi bersabda, huwa finnar, Nabi mengatakan orang yang merampok harta orang lain dan dia terbunuh, maka dia masuk ke dalam neraka. Nah, ini. Jadi Islam itu
sangat menghargai apapun yang bermanfaat bagi manusia, termasuk diantaranya adalah harta. Karena diantara buktinya, kalau kita mengkaji 5 hal yang mendesak itu, apa itu, daruriyatul khams, 5 hal yang mendesak. Salah satunya yang dibahas adalah masalah harta. 5 hal yang mendesak itu ada 5 itu. Yang pertama itu hifdzin, menjaga agama. Yang kedua hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Yang ketiga hifdzu aqli, menjaga akal. Yang keempat hifdzu nasli, menjaga keturunan. Dan yang terakhir adalah hifdzul mali, menjaga harta. Nah, menjaga harta ini dalam Islam itu diperbolehkan, dan memang harus. Ini adalah 5 hal yang diperbolehkan dalam Islam dan harus, karena tujuannya adalah di dalamnya ada maqasid syariah. Jadi ada tujuan dasar dari syariah ini. Lalu ada pertanyaan mungkin masalah harta ini. Kalau kita dalam Jokam dulu kan masalah persenan itu, infak persenan, itu kan juga menarik harta orang lain. Nah, ada pertanyaan, bolehkah seorang pemimpin itu menarik persenan dengan dalih infak? Infak persenan. Jadi kalimat persenan, kalimat isrun, kalimat isrun 1/10, 10%, itu sebenarnya di dalam hadis itu sudah dibahas. Kalimat-kalimat ini adalah ungkapan lain atau istilah lain dari pajak. Contohnya dalam riwayat Ahmad dan riwayat Sunan Abi Dawud. Jadi ada seorang gubernur, An Abil Khair radhiyallahu anhu qala, saya bacakan ini, Arudha Maslamah ibnu Makhladin wa kana amiran ala Misr. Jadi Maslamah bin Makhlad itu merupakan gubernur dari daerah Mesir. Kemudian dia menawarkan tugas kepada Ruwaifi, wa Ruwaifi ibnu Sabit radhiyallahu anhu ayyuwalliyahul usyur. Dia menawarkan kepada Ruwaifi agar menarik 1/10, menawarkan tugas untuk menarik 1/10, berarti persenan, 10% dari infak, melafatkan infak itu ya. Faqala, maka berkata siapa Ruwaifi bin Sabit radhiyallahu anhu, ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna sahibal maqsi finnar. Sesungguhnya para penarik pemungut pajak itu diancam di dalam neraka. Auzubillahi min dzalik. Jadi persenan ini tidak ada dasarnya dalam Al-Qur'an. 1/10 zaman dulu itu sudah, 10% itu sudah dibahas zaman dulu, mengambil haknya orang Islam sekian persen, yang tidak ada haknya, maka ini bagian dari pajak, dan diancam oleh Rasulullah, sahibal maqsi finnar, sesungguhnya penarik 10%, penarik pajak, untuk ancamannya adalah neraka. Karena dalam Islam hukum asal dari harta itu adalah haram. Laisa fil mali hakun siwa zakah. Tidak ada kewajiban lain bagi orang Islam selain zakat dalam masalah harta, selain zakat. Artinya harta itu hukum asalnya adalah haram, kecuali yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian perbedaan zakat dengan pajak, dengan persen itu apa? Zakat adalah salah satu rukun Islam yang Allah wajibkan kepada kaum muslimin, zakat. Sedangkan persenan termasuk pajak. Persenan itu kan istilah lain dari pajak. Ini adalah iuran yang diwajibkan oleh penguasa kepada rakyatnya. Iuran yang diwajibkan seorang pemimpin, seorang amir
seorang khalifah kepada rakyatnya. Kalau dalam Islam jamaah, kewajiban yang diijtihadi oleh amir kepada rakyatnya. Wajib ini menjadi kewajiban yang mutlak, sambungnya rakyat kepada bapak imam. Dan ini bagian dari zakat. Bagian dari pajak, nggak boleh persenan itu. Zakat itu adalah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salah satu ibadah kepada Allah yang sangat agung. Sedangkan pajak, termasuk di dalamnya persenan, itu adalah peraturan yang dibuat oleh manusia, kewajiban yang dibuat oleh manusia yang tidak Allah syariatkan. Artinya ini menjadi bagian dari bid'ah. Kalau dikatakan dimasukkan ke hukum infak, ke hukum sodakoh yang mengikat, ini bagian dari bid'ah. Kemudian orang yang mendatangkan zakat maka mendapatkan pahala dan hartanya bersih. Sedangkan penarik zakat, penarik persenan, KU, hati-hati KU dalam jamaah, jenengan menarik persenan kepada jamaah. Kalau jenengan belum tahu hukumnya, ini saya beritahu hukumnya. Atau hukum persenan itu adalah pajak haram. Jenengan menarik persenan ke dalam jamaah, maka ini merupakan dosa besar dan ancamannya neraka, bahkan lebih besar daripada dosa zina. Lebih besar daripada dosa zina. Mengenai pajak upeti atau persenan, pajak menurut ulama dalam lingkup negara ini, bukan lingkup kecil, bukan lingkup jamaah, lingkup negara. Maksudnya ada sebuah pemimpin tertinggi yang diakui oleh masyarakat, yang diakui oleh negara lain, bukan skala kecil. Misalkan ini dianggap jamaah ini adalah sebuah negara. Misalkan jamaah yang didirikan oleh Bapak Nur Hasan ini dianggap sebagai daulah atau negara. Kemudian menarik persenan kepada rakyatnya atau rakyatnya. Ini kalau kondisi, dalam ulama mengatakan kalau kondisi negaranya darurat, memang krisis, memang butuh dana, memang kasnya kosong, maka boleh menarik pajak, boleh menarik persenan. Itu ada syarat-syaratnya. Jadi mengambil harta dari rakyatnya, atau mungkin jamaah itu, lingkup jamaahnya itu, imamnya mengambil harta, menarik harta dari jamaahnya, itu diperbolehkan asal memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang pertama yaitu antakuna adilah. Yang pertama, membayar pajak itu harus adilnya didistribusikan di antara rakyat dengan adil, tidak hanya dibebankan pada kelompok tertentu. Tidak boleh pajak itu dibebankan hanya khusus bagian dari orang-orang kaya. Orang kaya sebagian dapat pajak, sebagian orang kaya sebagian tidak dapat pajak. Tidak boleh, harus masing-masing terkena pajak sesuai dengan tingkat kekayaannya. Yang kedua, tidak boleh membebankan pajak termasuk persenan itu kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu. Ketiga, tidak boleh menyamakan beban pembayaran pajak atas semua orang. Jadi orang baik, orang kaya, orang miskin, orang tengah, pajaknya sama. Itu juga tidak boleh. Itu syarat yang pertama. Harus adil didistribusikan. Yang kedua, ayyakuna baitul mali wa huwa ma yusamma haliyan bi hazinati daulati farghan. Kedua, hendaknya baitul mal, kasnya negara itu yang pada era memang negara itu memang dalam keadaan krisis, kemudian dia menarik pajak kepada rakyatnya karena kasnya itu memang benar-benar kosong. Benar-benar kosong, tidak ada kas sama sekali, defisit, tidak ada pemasukan sama sekali, maka boleh menarik pajak kepada rakyatnya. Misalkan Islam jamaah itu sebagai daulah, kas pusat itu sudah kosong, nggak ada kas sama sekali.
maka boleh menarik persenan pajak kepada rakyatnya. Boleh. Tapi jika kondisinya masih stabil, bahkan kasnya itu melimpah, jika seorang pemimpin menarik pajak kepada rakyatnya, maka ini termasuk kezaliman dan hukumnya haram, dosa besar. Ancamannya adalah neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga, yakuna dzalika fi halatil istina'iyati lima wajhati daruratu. Artinya pajak itu hanya diwajibkan atas rakyat dalam kondisi tertentu. Dalam kondisi tertentu. Ketika menghadapi permasalahan yang mendesak saja. Wala yajuzu ayyakuna dzalika nidhaman mustamiran fi jami'il awqat. Tidak boleh menjadikan pajak wala yajuzu ayyakuna dzalika nidhaman mustamiran. Tidak boleh menjadikan pajak sebagai aturan yang sifatnya terus menerus fi jami'il awqat. Artinya terus menerus di setiap waktu, harus dikeluarkan setiap bulan dan dikerjakan secara terus menerus. Kondisi negaranya sudah stabil, tapi pajak masih diberlakukan. Ini juga tidak boleh. Misalnya dalam Islam jamaah, katakan Islam jamaah ini adalah daulah, adalah negara. Imamnya adalah pimpinan negara itu. Ada ijtihad masalah persenan. Kalau dikerjakan secara terus menerus, padahal kondisi kas dari pusat itu sudah terpenuhi, sudah apalagi kelebihan, maka ini tidak diperbolehkan. Hanya dalam keadaan terdesak saja, dalam keadaan darurat. Kalau dalam keadaan normal, maka tidak diperbolehkan. Dan yang terakhir, yang keempat, antung faqofil masalihil haqiqat lil ummah. Ini dana hasil pajak tersebut dibelanjakan oleh negara untuk hal-hal masalihil haqiqati lil ummah. Dibelanjakan negara dalam hal-hal yang bermanfaat untuk umat, hakikat, untuk realnya untuk umat. Jadi memang untuk umat. Dia narik pajak memang untuk kesejahteraan umat. Umatnya banyak terjadi krisis sehingga dia menarik pajak untuk kesejahteraan umatnya. Berarti fala yunfaqu minha syai'un fi maksiatillah. Tidak boleh bagian dari pajak ini, harta dari pajak ini digunakan untuk maksiat. Au fi ghairi maslahah, atau untuk yang tidak bermanfaat sama sekali. Ini tidak boleh. Coba kita berpikir. Persenan ditarik ini, misalkan Islam jamaah adalah sebuah negara. Persenan ditarik tiap bulan dari jamaah. Kemudian dikumpulkan untuk pusat. Dengan alasan persenan ini untuk pembangunan masjid-masjid di kelompok, di desa dan di daerah. Untuk untuk mubalek, CKM, calon kiriman mubalek yang mondok di pusat untuk meramut mereka. Ini contoh untuk menyebarkan mubalek ke seluruh penjuru dunia. Ini misalkan alasan seperti itu. Sekarang kita lihat di dalam jamaah, di kelompok desa daerah, itu tidak ada yang pure 100% pembangunan masjid di desa, di kelompok desa dan daerah itu pure dari pusat. Justru pusat ini memberikan pinjaman, bukan bantuan 100% itu tidak. Untuk CKM, calon kiriman mubalek, contoh misalkan, itu juga dibiayai oleh daerah. Kalau dalam penjelasan ulama ini, bolehnya menarik zakat itu untuk kemaslahatan umat, tidak untuk dihambur-hamburkan. Untuk bangun masjid harus pinjaman. Sedangkan untuk off-road itu
untuk jeep itu menghambur-hamburkan, kan jelas dalam pandangan orang-orang awam itu bukan sesuatu yang bukan ibadah, dan ini bukan sesuatu yang maslahat, bukan bukan bermanfaat untuk umat, itu tidak, justru menghambur-hamburkan dana, menghambur-hamburkan uang. Ini kalau dinilai dari segi keilmuan, maka ini adalah sesuatu yang salah dan fatal, dan ada ancamannya itu. Maka kita harus berpikir, Allah menjadikan kita itu mempunyai akal, Allah menjadikan kita itu mempunyai pikiran, Allah menyuruh kita untuk berpikir, Allah menyuruh kita untuk mengilhami apa benar ini ya. Semoga Allah memberikan hidayah. Hadisana Harun ibnu Abdullah, hadisana Abu Dawud At-Tayalisi wa Sulaiman ibnu Dawud yani Aba Ayyub Al-Hashimi an Ibrahim ibn Sa'din an Abi Ubaidah ibn Muhammad bin Ammar bin Yasir an Talhah bin Abdullah bin Auf an Sa'id bin Zaidin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, man qutila duna malihi fa huwa syahidun, barang siapa yang mati karena membela hartanya, maka dia mati syahid. Wa man qutila duna ahlihi au duna damihi au duna dinihi fa huwa syahidun, barang siapa yang dibunuh mati karena membela keluarganya, karena membela dirinya, darahnya, karena membela agamanya, mempertahankan akidahnya, agamanya, ketika dia mati maka matinya mati syahid. Maksud syahid dan macamnya, kita lihat di antara maksud syahid ini seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnul Ambar dalam syarah Sahih Muslim, yang dimaksud dengan mati syahid itu li'anna Allah Ta'ala wa malaikatahu alaihimussalam yashhaduna lahu bil jannah, karena Allah Ta'ala dan malaikatnya alaihimussalam menyaksikan orang tersebut dengan surga. Fa makna syahid masyhud lahu, maka pengertian atau makna dari syahid di sini adalah disaksikan untuk dia. Nah, Imam Nawawi menjelaskan bahwa syahid itu ada 3 macam. Mati syahid itu ada 3 macam. Yang pertama, syahid yang mati karena memang berperang melawan kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang memang berhak untuk diperangi di medan perang. Dia kemudian mati ketika melawan orang kafir di medan perang. Nah, orang ini dihukumi syahid di dunia dan mendapatkan pahala syahid di akhirat. Nah, orang yang mati di medan perang ketika melawan orang-orang kafir saat perang, maka tidak dimandikan dan tidak disolatkan, dikubur dengan darah-darahnya, dengan pakaian terakhirnya itu. Karena darah-darahnya ini nanti akan bersaksi, bangkitkan dalam keadaan berdarah, dan darahnya ini akan berbau wangi. Matinya orang syahid itu yang pertama, syahid yang mati karena berperang. Jadi dia dihukumi mati syahid di dunia dan mendapatkan pahala syahid di akhirat. Yang kedua yaitu syahid dalam hal pahala, namun tidak disikapi dengan hukum syahid di dunia. Contoh jenis syahid ini adalah contoh yang mati melahirkan, termasuk mati membela hartanya, keluarganya, membela darahnya. Ini hukumnya mati syahid, atau mati karena sakit perut, atau penyebutan mati syahid yang dalam beberapa hadis yang menjelaskan bahwa orang sebut mati syahid tapi tidak lewat peperangan. Maka orang yang mati dalam kondisi seperti ini, maka hukumnya dia tetap dimandikan, tetap disolatkan. Namun di akhirat dia mendapatkan pahala syahid. Akan tetapi pahala syahidnya dia tidak seperti pahala syahid orang-orang yang berperang di jalan Allah ketika di medan perang. Nah, yang ketiga, orang yang mati di medan perang, berarti berperang di jalan Allah. Namun orang ini khianat, artinya orang ini khianat dalam hal masalah ghanimah, misalkan dalam masalah ghanimah, masalah harta
rampasan perang. Dia mati tapi disaksikan dia merampas harta perang atau khianat, khianat dalam harta perang. Dalam dalil menafikan dia mati syahid. Menafikan dia mati syahid. Artinya dia mati sudah disaksikan khianat di dalam ghanimah. Disaksikan, tapi matinya di medan perang. Matinya di medan perang, ya kan? Dia melawan orang kafir, ya kan? Berarti kan secara kasat mata dia matinya mati syahid, tapi dia khianat. Tapi orang seperti ini di akhirat tidak mendapatkan pahala mati syahid, karena ketika dia menuju kesyahidannya dia dicampuri dengan khianat. Nah, ini 3 kondisi perbedaan orang yang mati syahid. Nah, ini orang yang mati yang ketiga tadi, di dunia dia disaksikan mati syahid, ya kan? Dimatikan karena matinya lewat medan perang, tapi dia disaksikan khianat terhadap jarahan, terhadap ghanimah, maka dia tetap tidak disolatkan, tetap tidak dimandikan, tapi dia mati tidak mendapatkan pahala dari mati syahid. Allah alam. Dalam syarah Muslim dijelaskan. Insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya dalam menjelaskan, menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.